Mari kita berdoa. Amin. Semoga dengan doa yang kita berikan akan diberikan keberkatan dan dalam memperoleh ilmu. Oke, sebelumnya Bapak ingin mengecek dulu kehadiran. Nampaknya hadir semua hari ini ya? Oke, alhamdulillah ya. Sebelum kita belajar, Bapak ingin membuat dulu kesepakatan belak. Kesepakatan pertama adalah kekompakan ya. Kekompakan antar teman, antar kelompok. Yang kedua, kedisiplinan. Dan yang ketiga, tanggung jawab ya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembelajaran kita, yaitu integrasi AI dalam pembelajaran ya. Bapak ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu diharapkan kalian mampu menggunakan aplikasi atau perangkat berbasis AI untuk pembelajaran kreatif. Yang kedua, memahami penjelasan tentang AI dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita masuk ke materi ya. Integrasi kecerdasan artifisial KA untuk pembelajaran kreatif dan inovatif. Artinya kecerdasan buatan, kecerdasan yang kita berikan kepada komputer kan, yang diberikan oleh manusia. Jadi benda mati bisa bergerak. Di komputer kan benda mati. Kita berikan kecerdasan untuk dia bergerak, untuk dia pintar, dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Itulah AI atau kecerdasan artifisial. Oke, Bapak ini bertanya dulu. Selama ini pernahkah kalian menggunakan AI untuk mendukung pembelajaran? Pernah? Bisa sebutkan dulu kan? Contohnya. Contoh penggunaan AI apa? Ya, Cok. Gemini, Wali. Jadi tujuan daripada AI ini adalah era digital menuntut pembelajaran yang kreatif, inovatif dan kolaboratif. Kecerdasan artifisial atau AI hadir sebagai alat bantu dalam pendidikan. Jadi dengan adanya AI sangat membantu dalam pendidikan. Contohnya, misalkan guru memberi tugas, kalian bisa memanfaatkan AI untuk menjawab tugas tersebut. Ya, sangat mudah. Jadi jangan hanya menggunakan HP untuk bermain game, Pak. Gunakan HP untuk media pelajaran. Ini ada manfaatnya. Manfaat integrasi AI itu meningkatkan kreativitas siswa melalui eksplorasi ide baru, memfasilitasi kolaborasi antar siswa dan guru, memberikan umpan balik cepat dan tepat, meningkatkan motivasi belajar dengan nyaman interaktif. Nah, ini ada contohnya. Tadi kan masukkan Gemini, ChatGPT ya. Ini contohnya, contoh aplikasi AI untuk pembelajaran kreatif. Itu ada chatbot edukasi, sistem rekomendasi, simulasi virtual. Jadi dengan ada AI ini kalian nanti dengan terpengaruh dengan berita. Jadi setiap berita yang kalian peroleh di TikTok, Instagram, itu jangan langsung kalian sebarkan. Kalian harus mencari dulu referensi dari tentang kebenaran daripada berita tersebut ya. Jadi kita sulit untuk membedakan sekarang yang mana berita hoax dan berita yang benar dengan AI. Bahkan benda mati bisa digerakkan sekarang dengan AI ya. Foto digerakkan, dulunya bergerak seperti suara asli ya. Jadi jangan terkecoh. Inilah resiko. Nah, kesimpulan daripada AI adalah integrasi AI membuka peluang besar dalam pendidikan kreatif dan kolaboratif. Guru,
berperan sebagai fasilitator yang bijak dalam memanfaatkan AI. Kolaborasi manusia dan AI akan menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Oke, ini pendahuluan tentang materi AI. Sekarang kita masuk ke berikutnya, yaitu rekayasa prompt. Rekayasa prompt, kreasi konten digital. Pernah dengar prompt? Pernah? Prompt ini adalah komen prompt, perintah-perintah yang kita masukkan ke komputer untuk membantu memudahkan tugas kita. Inilah prompt. Contoh prompt di AI. Mereka tadi kan bilang sudah pernah menggunakan AI juga. Apa itu? Prompt. Contoh prompt. Rekayasa prompt adalah seni merancang instruksi yang tepat agar AI menghasilkan konten sesuai kebutuhan. Coba kita tes. Coba buka HP. Coba buka HP. Tapi coba buka HP. Ketik ini ya. Gemini juga boleh ya, Gemini ya. Nah, coba sini kalian ketik. Coba ketik di sini. Ini kan misalkan dalam menghadapi ujian semester, kalian malas mengambil buku cetak, jadi kalian bisa belajar di HP. Contohnya, misalkan besok kita ujian informatika, jadi kita buat di sini promptnya. Coba tulis misalkan berikan saya soal dan jawaban pelajaran informatika tentang berpikir. Apa sih apa yang kita belajar saat informatika? Berpikir, komputer. Apalagi kalian belajar? Teknologi ya, teknologi. Apalagi? Apalagi? Jadi inilah yang dikatakan dengan prompt. Tidak prompt. Artinya perintah yang kita masukkan untuk mencari bahan, untuk memudahkan dalam menyelesaikan masalah. Kalau kita ketik ini, tekan terus. Kita asisten menerangkan. Keluar kan? Inilah contoh soalnya. Jadi keluar ya. Jadi nggak perlu lagi ambil buku, ambil mengucapkan, menghafal setelah tinggal ambil HP, isi paket, gunakan asisten, ChatGPT, Gemini, dan lain-lain. Yang mudah. Oke. Ini Bapak ingin membuat contoh lain dalam pemanfaatan AI ya. Kalian pernah juga
buat foto rekonan. Jadi kan dengan ada AI ini, dengan ada AI, kita nggak perlu lagi ke toko fotokopi, langsung dia pilih mana. Untuk kita membuat itu dia pilih apa? Ada apa dulu? Caranya adalah upload file. Ya. Jadi file yang mau diedit itu foto kalian, ini kan foto kalian. Nah tadi. Ya. Oke ya. Kita habis promnya. Gimana promnya kira-kira? Berpikir profesional. Gimana promnya? Kita lagi membuat foto Paklina. Layar merah. Oke. Buat dah. Foto menjadi pas foto ya. Layar. Kayaknya sudah. Nah. Malah makin kenceng loh. Jadi inilah contoh buat tadi memanfaatkan tool AI untuk membantu kehidupan sehari-hari dan membantu dalam belajar. Jadi kalau kalian mau pakai ini, pertama-tama kalian harus belajar email. Setelah email baru bisa gini. Maka kalau kita nggak pakai email, data yang diberikan nggak sempurna. Ada tiga ya, ada yang nggak login, ada yang pakai email, ada yang berbayar. Yang berbayar itu mewah. Kita membuat video segala macam. Oke ya, kira-kira dapat yang ngerti ya. Kemudian selanjutnya yaitu pemrograman kecerdasan artifisial. Ya. Pemrograman AI adalah proses memberi instruksi pada komputer agar dapat berpikir dan bekerja seperti manusia. Ini AI, berpikir dan bekerja seperti manusia. Jadi kita masukkan promnya, kita masukkan instruksinya, komputer menjalankan. Ya. Sebelum masuk ke alat cerdas, siswa mampu menguasai logika dan pemrograman. Inilah logika. Prom, logika. Mereka benar-benar berpikir personal. Langkah-langkah menyelesaikan masalah. Ya, oke. Jadi dalam bahasa penggunaan AI biasanya digunakan itu pemrograman Python. Pemrograman Python namanya. Python ini kita pakai melalui Google Chrome lah. Internet, jadi ada secara online di Google kita ketik saja maksudnya ini. Contohnya Google Python. Ini tulis saja di Google nanti Google boleh. Jadi pemrograman bahasa Python ini digunakan di internet yaitu di Google boleh. Bapak tampilkan program sederhana tentang AI. Program sederhana tentang AI ya. Nah, ini dia. Ini contohnya. Contoh mencari luas persegi-nya. Ya, apa harusnya? Rumus luas persegi-nya apa? Panjang? Nah, panjang kali lebar. Jadi dengan Python ini, dengan AI Python ini, sangat mudah kita buat program di Google Colab. Tinggal kita masukkan variabelnya panjang, misalkan 15 ya. Misalkan 15, lebarnya 8.
Kemudian ada luas, ini rumus luas sama dengan panjang kali. Nanti lambang kali diberi dengan bintang yang kalian buat X. Jadi salah nanti tulisannya A. Berarti print hasilkan 2. Ini gambar 20. 15 saya tambah 2. 120. Kalau misalkan kita mau mengedit, misalkan bukan 15, 20 kan, 20. Panjangnya 20, lebarnya 13. Coba hasilnya berapa? 260. Coba ya. Oke ya. Misalkan kalian ingin membuat permainan ataupun game di Google boleh ini dengan bahasa Python, bisa pakai tadi, bisa pakai ChatGPT. Ada program ini, ya. Contohnya, buatkan, isi lagi promnya, buatkan program sederhana tentang tebak gambar ya, gambar bahasa Python. Ini keluar, kopi aja. Masukkan ke tadi ke boleh. Nah di sini dia. Oke, jalan. Ini tebakan program menebak gambar. Inilah yang masuk dengan programan AI ya. Nah, ini penjelasan dari project tadi, project yang menghitung persegi panjang, luas panjang itu input adalah ini ada input lah, input masukkan untuk menerima data dari pengguna. Tidak ada float digunakan agar input berupa bilangan desimal. Kemudian kita masukkan lagi rumus luas, persegi panjang itu panjang kali lebar. Dan print kita cetak digunakan untuk menambahkan hasil wilayah. Ya. Oke. Mungkin ini dulu tentang materi dasar dari AI. Mungkin nilai 15 kita akan belajar lebih lanjut. Karena banyak fitur ataupun tool-tool yang ada di AI ini untuk memudahkan kita. Kemarin kita sudah belajar materi sistem komputer ya. Oke, hari ini Bapak ingin mencoba kemampuan kalian. Sejauh mana kalian menguasai materi tentang sistem komputer? Oke ya. Coba perhatikan ke ini. Kita coba ya. Tentang sistem komputer ya. Coba ya. Siapa cepat ya dapat? Oke. Yang termasuk komponen sistem komputer di bawah ini kecuali input device ya. Oke, kita coba kunci jawabannya. Oke, benar. Oke, alhamdulillah ya. Kemudian soal selanjutnya, alat pemindai suara dokumen atau teks, gambar dan sebagainya seperti mesin fotokopi disebut apa? Oke, kita coba kunci. Oke, kemudian soal nomor 3. Di bawah ini salah satu komponen hardware komputer adalah hardware. Masukkan, kita coba ya. Yang keempat, contoh perangkat suara atau output device adalah loading. Kita coba. Perangkat lunak biasa disebut software.
masyarakat. Nah, kecuali apa? Data dan program yang akan diperoleh itu betul. Kita coba ya. Mikrofon digunakan untuk memasukkan data berupa kemudian maksudnya untuk siswa berikutnya bukan kapasitas ukuran MC adalah tunggu kita coba ya. Nomor ke-9 contoh sampai jumlah kata adalah soal yang terakhir. Gerakan nama biasa disebut dengan beri sama ya. Skornya 10 ya. Jadi alhamdulillah seperti yang Bapak sampaikan, coba kalian kuasai dengan baik. Oke, sekarang Bapak ingin mengetahui ya, mengetahui tentang pengalaman. Pengalaman kalian telah mengikuti pembelajaran ini, ya. Pak, kelompok kedua dan kelompok kedua kurang berdiri untuk menyampaikan pengalaman. Kalau kalian mau buat apa ini, Bapak buat way of net, ya. Oke, kita. Sekarang Bapak minta nomor 2. Coba baca. Namanya Adini Kena. Bukan nama kelompok yang saya besar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Quran. Saya dari kelompok 2. Saya tentang AI. Setelah mengikuti pelajaran tentang artificial intelligence atau saya disingkat dengan AI, saya merasa sangat antusias dan tentang materi yang disampaikan membuka wawasan saya tentang bagaimana teknologi berkembang begitu pesat. Saya mengingat bagaimana AI saat ini sudah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tantangannya adalah saya masih perlu meningkatkan kemampuan terbuka terutama dalam hal algoritma yang menjadi dasar pembelajaran AI. Oke. Mereka mengatakan ingin mengembangkannya ke depan, ya. Ingin mempelajari lebih dalam, ya. Oke, mungkin ini materi yang kita akan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan dapat diterapkan dalam pembelajaran dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.